Oh, gitu loh. Maaf ya, ini tadi ada kendala sedikit sampai akhirnya Bu Guru terputus. Mudah-mudahan nanti selama pembelajaran berlangsung berjalan dengan lancar. Jadi materi pembelajaran hari ini bisa berhasil lancar dan sukses. Mulai sekarang? Terima kasih. Bu Guru mulai ya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abita. Abita. Merah, putih. Ya, aku bangga Indonesia. Tanah airku. Ya. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Ya. Anak sudah mandi semuanya? Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan? Sudah ya. Meskipun anak-anak berada di rumah, kita harus tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar kita bebas dari berbagai penyakit dan tubuh kita menjadi sehat. Ya, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa akan Bu Guru pimpin. Doa mulai. Cukup. Amin. Ya. Nah, anak, sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru pengen ngabsen dulu kehadiran kalian. Siapa yang sudah hadir? Nanti yang sudah hadir jawab ya. Sudah hadir Bu Guru, begitu ya? Ya. Oke. Berlian. Randy. Ya, Bu. Hadir. Aura Nesya. Hadir, Bu. Ya, Hanung. Hanung. Halo. Oh, belum. Naufal. Hadir, Bu. Ya, bagus. Safira. Hadir, Bu. Arsenio. Oh, belum. Faustina. Hadir, Bu. Terus. Adinda. Belum. Fahri. Hadir. Ya. Biah Ayu. Hadir, Bu. Keija. Keija. Belum. Galang. Kaila. Hadir, Bu. Ya, Kania. Hadir, Bu. Dania. Hadir, Bu. Amanda. Deva. Hadir, Bu. Ya, Karneta. Belum? Alia. Ya. Oke. Oke, nanti sambil menunggu teman-teman yang belum bisa gabung, kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, kita tinggal di mana sekarang? Di negara mana ya? Indonesia. Indonesia, bagus sekali. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan keberagaman. Mohon maaf, Mas Abbas, bonekanya disimpan dulu ya. Ya, yang ikut zoom nanti bonekanya nanti ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Ya, anak-anak tahu ya keberagaman apa yang ada di Indonesia? Nanti kita pelajari pada pelajaran selanjutnya nanti. Kakinya Mas Abbas. Ya. Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Nanti bareng-bareng ya kita nyanyi yang semangat. Lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, nanti bareng-bareng sambil tepuk tangan ya.
Ya. Semangat tepuk tangan dulu. Di awal kita sampai guru sudah sampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Nah, hari ini kita masuk di tema 7. Temanya tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama. Nah, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, satu nusa satu bangsa. Nah, salah satunya di situ menunjukkan adanya keragaman di negara kita. Nah, bangsa kita beragam, bahasa yang digunakan di Indonesia pun juga beragam. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, anak-anak. Nanti yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi pokok pikiran setiap paragraf dengan tepat. Kemudian, anak-anak mampu untuk mengkomunikasikan pokok pikiran tersebut secara visual dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Serta anak-anak mampu mengomunikasikan pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat secara virtual setelah anak-anak melakukan percobaan. Selanjutnya, anak-anak yuk. Pernahkah anak-anak mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Mana kalian menemukan kalimat tersebut? Coba Mbak Rania. Gimana sayang? Gimana ya? Ya, Mbak Dania, di mana kamu menemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Burung Garuda. Bagus, di burung Garuda. Kalian lihat anak-anak, pada kaki burung Garuda itu mencengkeram sebuah perisai yang bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu juga. Sekali. Ada sudah tahu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara kita, bangsa Indonesia. Yang mana bangsa negara kita yang beragam, tetapi bangsa kita tetap menjunjung tinggi persatuan. Tadi anak-anak sudah ada yang menyampaikan. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, tetap satu. Kalian juga harus selalu menjaga persatuan ya. Ya, dengan teman-teman kita harus selalu hidup rukun. Itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita baca dulu ya teks yang ada di bawah ini tentang salah satu keragaman di negara kita, yaitu suku bangsa di Indonesia. Ingin mendengar suaranya Mbak Diah Ayu. Coba kamu baca paragraf pertama, sayang. Diah Ayu. Sejak dahulu. Yang keras ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman.
Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Seluruh Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Ya, bagus. Dilanjutkan membacanya, Mbak Auranesia. Coba kamu baca sayang. Auranesia. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Indonesia, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Jawa, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925. Ya, terus Jiwa atau yang paling sedikit jumlahnya adalah hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. ya. Namun suku yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa. Ya. Atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedang yang Jawa jumlahnya 2.832.510 1,2% dari penduduk Indonesia. Oke. Ada berapa paragraf anak-anak yang kalian baca tadi? 2 paragraf ya. Nah, anak-anak, setiap paragraf itu termuat informasi penting. Ya, informasi penting yang terdapat dalam satu paragraf kita bisa menemukan yang namanya pokok pikiran. Nah, apa pokok pikiran itu? Ya, setiap paragraf memiliki pokok pikiran atau yang disebut gagasan pokok. Pokok pikiran itu apa toh? Nah, pokok pikiran merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Nah, pokok pikiran biasanya terletak di awal atau di akhir atau bisa juga terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Tetapi di sini anak-anak perlu kalian ketahui, pokok pikiran itu tidak tertulis secara langsung. Jadi, kita dapatkan informasi penting dari paragraf yang kita baca. Termasuk dari paragraf yang kalian baca tadi. Ada 2 paragraf. Ya, ada 2 paragraf tadi. Suku bangsa yang ada di sini. Sekarang kali jawab. Hindi hotspot ako. Oh, nakapagpipili. Nah.
Ya, sudah selesai ya anak-anak ya. Ya, mungkin ada yang sudah siap untuk menyampaikan dalam paragraf tersebut. Yang bisa boleh menyampaikan. Ada yang berani menyampaikan hasil pendapatnya? Ya. Coba yang bisa boleh raise hand-nya. Raise hand-nya diangkat. Oke, Mbak Safira. Mbak Safira, coba apa pokok pikiran paragraf yang pertama? Keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia. Kita cek ya. Pokok pikiran paragraf yang pertama adalah, apakah benar anak-anak? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Safira. Sekarang yang kedua. Apa pokok pikiran paragraf yang kedua? Ada yang berani menyampaikan lagi? Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Wah, bagus sekali Mas Chandra berani. Guru kasih jempol buat kamu ya. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, itu anak-anak pokok pikiran yang termuat dalam paragraf yang kalian baca tadi. Jika kita membaca suatu bacaan itu dengan cermat, dengan teliti, akan dengan mudah kita bisa menemukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Nah, oke. Selanjutnya, anak-anak, tadi kita ketahui bangsa Indonesia beragam ya, terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia, setiap daerah-daerah di Indonesia itu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaannya, salah satunya bisa kita lihat dari alat transportasi yang digunakan. Nah, di sini Bu Guru ada beberapa gambar. Contoh alat transportasi pada zaman dahulu. Ada yang sudah pernah naik bendi? Pernah. Pernah, bagus. Ada yang pernah melihat pedati? Ada yang pernah melihat pedati? Oh, belum. Pedati itu biasanya digunakan untuk mengangkut barang ya anak-anak ya. Terus, kalau naik sepeda semua punya ya? Semua bisa naik sepeda ya? Iya. Kemudian becak. Sudah pernah naik becak? Sudah. Becak ya. Sekarang anak-anak amati. Dari alat-alat transportasi yang ada di layar kalian, kalian bisa nggak? Bukan. Apa saja persamaan dari alat-alat transportasi tersebut? Yang bisa coba sampaikan pendapatnya langsung. Persamaannya apa ya dari alat transportasi tadi? Ya. Sama-sama bergerak. Sama-sama bergerak. Iya, sama-sama bergerak. Sama-sama menggunakan geraknya. Karena ada apa anak-anak? Karena ada yang menggerakkan. Ya, contoh bendi. Bendi tadi bisa bergerak karena ditarik oleh apa? Kuda. Oleh kuda. Pedati tadi bisanya bergerak, bisa berjalan karena ditarik oleh sapi. Sepeda kalian bisa bergerak karena apa, Nana? Karena digerakkan. Pedanya dipakai kayu.
ya. Itu ya. Jadi alat-alat transportasi tersebut yang tadi kita lihat persamaannya digerakkan oleh tenaga manusia atau binatang untuk menggerakkannya. Ya, itu tadi ya. Selanjutnya coba ini kalian diskusikan. Dari yang tadi kalian amati, kalian lihat apa yang terjadi saat kuda atau kerbau menarik bendi atau pedati. Dan apa yang terjadi saat pedal pada becak itu atau sepeda digerakkan. Coba kamu tulis jawabannya ini di buku kalian masing-masing. Apa yang terjadi? Karena kalian di rumah boleh berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Apa yang terjadi ya kira-kira kalau kudanya tadi berjalan? Bendinya kan bagaimana? Apa bagaimana Mas Randy? Berpindah tempat. Bagus sekali. Ya, bendinya tadi akan ikut berpindah tempat, mengikuti gerak dari kuda tadi. Ya, terus kalau pedal sepedanya kita kayuh, pedal becaknya kita kayuh, apa yang terjadi? Berpindah tempat juga. Berpindah tempat juga. Ya, saat kuda atau kerbau menarik pedati dan juga bendi, maka pedati dan bendi itu akan berpindah tempat, akan berjalan. Nah, begitu juga dengan sepeda. Saat pedalnya kita kayuh, sepeda itu juga akan bergerak, berjalan. Ada yang suka goes? Suka, Bu. Suka sekali. Ya, kita harus rajin berolahraga ya, agar kita selalu sehat. Oke, lanjutnya kita mencoba. Ya, mencoba apa ya? Ada 3 percobaan yang harus kalian lakukan. Coba sekarang semuanya siap-siap berdiri di dekat meja. Ya, berdiri di dekat meja kalian. Cobalah meja itu kamu geser. Dan amatilah. Lalu meja itu tariklah kembali anak-anak. Nah, apa yang terjadi? Nanti kamu tulis ya. Sudah dilakukan semuanya? Sudah dilakukan semuanya. Sekarang percobaan yang kedua. Pegang bolanya. Yuk bareng-bareng bolanya dikeluarkan. Ya, bolanya dikeluarkan sayang. Ya, ayo. Ya, Bu Guru juga punya bola di sini. Ya, bolanya diapakan itu? Dilempar ke atas, lalu ditangkap kembali. Yuk bareng-bareng dilempar. 1, 2, 3. Oke, lagi 1 kali lagi. Iya, siap. Sudah kalian amati apa yang terjadi saat kalian melempar bola dan saat kalian menangkap bola? Sudah diamati? Sudah. Oke, sudah. Sekarang ke percobaan yang ketiga. Ambillah selembar kertas yang tidak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Diangkat kertasnya. Tuh, kertasnya yang udah nggak terpakai. Nah, diangkat kertasnya. Udah. Sekarang bareng-bareng kita remas kertas tersebut. Nah, boleh jadi bola ataupun boleh jadi bentuk yang lainnya. Oke, yang sudah jadi boleh diangkat, dihadapkan ke kamera biar kelihatan. Ayo. Oke, Mas Randy sudah selesai. Ya. Nah, Mbak Auranesa sudah selesai, Mbak Safira sudah selesai, bagus. Sudah diamati anak-anak? Apa yang terjadi? Ya, oke. Sekarang dari hasil pengamatan tuliskanlah dalam tabel di bawah ini. Saat kalian mendorong meja, yang terjadi apa? Saat kalian menarik meja, yang terjadi tadi apa? Kemudian saat melempar bola yang terjadi, bagaimana sampai kalian meremas kertas tadi, perubahan apa yang terjadi? Ya. Dituliskan di buku kalian masing-masing. Hasil pengamatan anak-anak tadi bagaimana? Mendorong meja. Bagaimana ya tadi saat dorong meja? Kemudian kamu tarik mejanya lagi tadi. Ya, kalau kita tadi melakukan sungguh-sungguh pasti bisa ya.
Nah, Mbak Berlian, yuk ditulis. Oke. Nah, ada juga saat lempar bola dan tangkap bola. Oke. Nah, ada yang mengalami kesulitan? Ya, tidak ada. Bagus. Ya, dituliskan anak-anak. Nanti disampaikan ya, hasil pengamatan kalian bagaimana? Nanti sampaikan pada Bu Guru. Oke? Sudah cukup anak-anak? Sudah selesai? Belum. Oh, belum. Oke, Bu Guru beri waktu sedikit lagi untuk kalian melanjutkan. Nah, coba amati, cermati dari apa yang sudah kalian lakukan tadi. Apa perubahan yang terjadi, apa pengaruhnya terhadap yang kalian lakukan tadi bagaimana. Nah, semua yang kita lakukan tadi, ya. Yang sudah selesai, boleh tunjukkan jarinya atau raise hand-nya. Terus disampaikan pada Bu Guru. Oke, Mbak Rania sudah selesai, bagus sekali. Sampaikan hasil dari percobaan kamu yang pertama, mendorong dan menarik meja. Apa yang terjadi, sayang? Bergerak. Apa? Iya, mejanya bergerak. Terus, saat menarik meja, berpindah tempat juga. Bagus sekali. Yang melempar bola dan menangkap bola. Yang sudah selesai lagi raise hand-nya. Siapa yang sudah selesai lagi? Oh, Abbas. Coba sampaikan mikrofon. Melempar bola. Oke, Mas Dewa sudah selesai? Ya. Oh iya, melempar bola. Apa yang terjadi, sayang? Bola akan bergerak ke atas lalu turun lagi. Oh iya, bola akan bergerak ke atas lalu turun lagi. Terus saat kamu menangkap bola, yang terjadi apa, sayang? Bola akan berhenti. Bola akan berhenti seiring dengan tangkapan tangan kita tadi, ya kan? Iya. Terus saat meremas bola, apa yang terjadi, Mbak Dania? Saat meremas kertas, maaf. Yang terjadi apa ya tadi? Kertasnya akan gimana? Iya, kertasnya akan berubah bentuk. Awalnya kertasnya rapi, kita remas jadi seperti bentuk bola. Ya, jadi anak-anak bisa memahami ya pengaruh apa saja tadi yang terjadi saat kita melakukan beberapa aktivitas tersebut. Nah, perlu anak-anak ketahui sekarang ya, yang sudah kita lakukan tadi itulah yang dinamakan dengan apa, anak-anak? Gaya. Bagus sekali. Yang sudah kita lakukan tadi adalah merupakan gaya. Nah, jadi gaya itu apa toh? Apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, ini. Gaya merupakan, dibaca coba Mbak Adinda. Mbak Adinda, ya mikrofonnya dinyalakan dulu. Dibaca. Gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Bagus sekali. Gaya itu merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bisa bergerak, bahkan benda itu bisa berubah bentuk. Contohnya kertas yang kita remas tadi, akhirnya bisa berubah bentuk. Oke, lanjutnya berdasarkan bentuk dan jenisnya gaya dibedakan seperti ini. Berdasarkan bentuknya ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Ada yang bisa memberi contoh gaya tarik itu pada apa? Meja. Apa? Meja. Ada kuda yang tadi menarik bendi. Gaya dorong terjadi pada apa? Yang sudah kita lakukan tadi contohnya. Meja. Artinya mendorong meja. Bagus sekali. Terus berdasarkan jenisnya, gaya ada 5. Ya, ada gaya otot, ada gaya listrik, ada gaya magnet,
gaya gravitasi bumi, dan gaya gesek. Jenis gaya tersebut dibedakan sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Jadi kalau gaya otot sumbernya dari otot, gaya listrik dari sumbernya menggunakan energi listrik. Gaya magnet ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi, dan juga gaya gesekan. Oke, anak-anak. Pengaruhnya gaya tadi apa terhadap benda ya? Contoh yang kita lakukan tadi. Apa ya kira-kira? Dengan adanya gaya bisa apa ya tadi? Berubah bentuk benda. Ya, gaya satu mempengaruhi gerak benda. Yang kedua bisa mengubah arah dari gerak benda. Bola yang kita lempar ke atas, lempar ke atas sih harusnya bergerak ke atas. Tapi kenapa kok jatuh lagi ya? Nah, berarti itu bisa mengubah arah gerak benda. Terus yang ketiga bisa mengubah bentuk benda tadi. Nah, kertas yang diremas-remas tadi. Ya, bentuknya bisa berubah. Ya, anak. Coba sampai di sini dulu siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kesimpulannya hari ini ya, untuk menentukan pokok pikiran kita harus memahami dulu isi dari setiap paragraf. Pokok pikiran biasanya termuat di awal atau di akhir, dan juga bisa di awal dan di akhir paragraf. Dan pokok pikiran itu biasanya tidak tertuliskan secara langsung. Kemudian kesimpulan yang kedua, gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan. Ya, tarikan atau dorongan yang bisa mempengaruhi gerak benda. Pengaruh gaya terhadap benda, seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita coba bersama-sama diantaranya. Bisa mempengaruhi gerak benda, bisa mengubah arah gerak benda, dan juga mengubah bentuk benda. Itu ya anak-anak ya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada pertanyaan, Bu Guru ganti yang bertanya. Oke, ini kalian jawab pertanyaan di layar. Ada 5 pertanyaan untuk soal evaluasinya. Ya, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang kelima. Kalian jawab, tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Tulis jawabannya saja. Ya. 1. Masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan atau paragraf itu disebut apa? Ide pokok. Tulis, ditulis, jangan diucapkan, tapi ditulis. Ya. Yang kedua, pokok pikiran paragraf terletak di titik-titik, koma titik-titik, atau titik-titik paragraf. Diksinya apa ya yang Bu Guru sampaikan tadi ya? Terus yang ketiga, pengaruh gaya terhadap kertas yang diremas adalah gaya dapat titik-titik benda. Nah, yang keempat, berdasarkan bentuk gayanya, gaya yang terjadi pada kuda yang menarik bendi. Tadi adalah gaya apa ya? Bentuk gaya yang ada 2 tadi. Terus yang kelima, pengaruh gaya berdasarkan gambar di bawah ini, gaya dapat titik-titik benda. Kursi yang diberi roda. Nah, kira-kira dengan adanya seperti itu, akan bagaimana ya gaya dapat titik-titik benda? Pengaruhnya akan bagaimana dengan kursi yang diberi roda tadi? Kamu tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing, anak-anak. Oke, jika anak-anak sudah selesai menuliskan jawabannya cara daring, anak tidak bisa lepaskannya pada Bu Guru. Nanti jawabannya kalian foto, kemudian di Guru lewat WA. Nanti Bu Guru koreksi. Berarti mau tulis harus dipoto dikirim.
Nah, anak pelajarilah buku siswa tema 7, subtema 1, halaman 6 sampai dengan halaman 10. Nah, kita pertemuan yang akan datang belajar tentang ini. Ya, masih lanjutan dari pertemuan hari ini. Itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, oke. Jadi dengan seperti ini, setelah selesai evaluasi dan Bu Guru sampaikan untuk materi pertemuan yang akan datang, menandakan pertemuan hari ini selesai. Kira-kira anak-anak senang nggak dengan belajar hari ini? Senang. Senang sekali. Besok kita belajar lewat Zoom lagi mau? Oh, mau sekali ya. Berarti anak-anak semangat sekali ya. Satu kali lagi. Salam Abita. Abita. Merah putih. Ya, aku bangga. Indonesia, tanah airku. Nah, oke. Di sini sebelum pelajaran kita hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar meskipun tadi di tengah ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah semua materi bisa tersampaikan dan anak-anak bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Dadah. Ya, selamat belajar. Lanjutkan lagi ya belajarnya. Ya. Ya. Anak-anak bisa live group. Anak-anak bisa live group ya. Ya, dadah. Terima kasih. Sama-sama. Capek